Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hidayah SPDGR. Saya dari SMP Negeri 2 Wakorumba Utara, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Buton Utara tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, tugas aksi nyata modul 3.3 tentang program pembelajaran berpihak pada murid. Baik, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan, ini adalah Bapak Dr. Andus Arifudin Dupa MPD sebagai fasilitator dan Bapak Mitra Sanjaya SPDGR sebagai pengajar praktik saya. Seperti kita ketahui bersama bahwa sebaik-baik hari menurut hadis riwayat Muslim dan Tirmizi adalah hari Jumat. Untuk itu, saya membuat program Jumat Religi yang nanti demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, calon guru penggerak membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Tujuan program yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai visi sekolah SMP Negeri 2 Wakorumba Utara, yang mana dapat mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, merupakan kegiatan kokurikuler atau penunjang salah satu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang ketiga, sebagai aktualisasi diri murid dalam mengembangkan potensi yang ada pada masing-masing diri murid. Latar belakang, yaitu peserta didik masih ada yang melakukan hal atau tindakan negatif yang bertentangan dengan norma sosial atau agama. Yang kedua, peserta memberikan pilihan dan kepemimpinan murid. Perasaan saya pada saat melaksanakan diskusi ini yaitu saya merasa senang dan bersyukur pada awal berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat maupun murid, semua antusias dan berkolaborasi dalam kegiatan Jumat Religi mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program ini. Untuk peristiwa, program ini merupakan salah satu kegiatan kokurikuler untuk mewujudkan murid yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan visi sekolah dan bertujuan agar murid memiliki karakter Pancasilais. Pada tahapan buat pertanyaan, saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat serta murid terkait rencana pelaksanaan kegiatan Jumat Religi yang dapat mengakomodir voice atau suara, choice atau pilihan, dan ownership atau kepemilikan. Penerapan. Melalui penerapan budaya positif dalam bidang keagamaan, diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa baik di sekolah maupun di sekitar wilayah sekolah,
dengan melaksanakan kegiatan yang terencana sesuai kebutuhan belajar murid. Hal tersebut merupakan perwujudan kepedulian akan pentingnya perubahan karakter murid agar lebih resilien dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan. Pada tahapan Bagja, buat pertanyaan utama bagaimana mewujudkan motivasi murid untuk peduli akan pentingnya ilmu agama. Tindakan, diskusi bersama kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid terkait kegiatan Jumat religi. Aset, pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah maupun di sekitar lingkungan sekolah. Penanggung jawab utama kepala sekolah dan didukung oleh guru pendidikan agama Islam, wali kelas, serta warga sekolah lainnya. Pelaksanaan atau waktu yaitu pada Jumat pagi pukul 06.30 sampai pukul 07.30 bertempat di Aula SMP Negeri kegiatan Jumat religi. Aset yaitu kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, orang tua murid, dan tokoh masyarakat. Waktu pelaksanaan setiap hari Jumat pagi pukul 06.30 sampai dengan 07.30. Penanggung jawab kepala sekolah, guru pendidikan agama Islam, wali kelas, dan seluruh warga sekolah. Berikut dokumentasi percakapan dalam diskusi saya bersama kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga murid SMP Negeri 2 Wakorumba Utara. Selamat menyaksikan. Ya, itulah tadi pemaparan dari Bapak Mitra Sanjaya yang telah berbagi praktik baik atau pengalaman beliau, yang mana ini kegiatan sudah dilaksanakan di sekolahnya. Nah, memang kegiatan program Jumat Religi ini adalah salah satu gitu misi atau usaha dari kita sebagai guru atau pendidik dalam mewujudkan visi yang ada di sekolah kita. Visi di sekolah kita kan beriman bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa atau mencerdaskan kehidupan bangsa ini melalui pembentukan karakter dari peserta didik kita. Baiklah, tadi sudah dipaparkan. Saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Guru untuk bisa memberikan masukan terkait dengan kegiatan ini. Ya, mungkin ini ada sedikit masukan terkait dengan kegiatan Jumat religi. Yang pertama mungkin agar kegiatan ini berjalan lebih efektif, mungkin kegiatannya kita tetapkan kegiatan apa yang akan dilakukan hari Jumat itu, karena di sekolah sini sudah ada kegiatan mengaji setiap jam pulang sekolah ada juga ya. Kemudian di Jumat religi ini mungkin kita tetapkan kegiatan apa yang akan kita lakukan di situ, apakah itu kegiatan yasinan atau kegiatan apa, seperti yang dipaparkan kepala sekolah tadi, ada beberapa kegiatan kan. Jadi makanya mungkin bisa ditentukan kegiatan apa yang akan kita lakukan, apakah itu yasinan ataukah belajar mengaji, supaya karena waktunya juga sedikit. Ya, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atau modal apa yang ada di sekolah ini. Jadi program kegiatan ini memang sudah ada pengajian yang dilaksanakan setiap jam pulang sekolah. Kemudian lagi ini kegiatan kan secara serentak, kelas 7, 8, 9 itu serentak berkumpul apakah di lapangan ini atau di aula seperti itu. Nah, aulanya kita kan ada ruang laboratorium, ada juga ruangan yang di sebelah kantor. Kemudian berbicara tentang penggunaan aset atau kekuatan itu di daerah kita ini Wakorumba Utara itu ada ustadz yang selalu memberikan tausiah. Jadi sesekali kita bisa mengundang beliau untuk memberikan ceramah ataupun nasihat-nasihat keagamaan kepada kita seluruh warga sekolah ini, baik guru, staf tata usaha ataupun kepada anak-anak kita, murid-murid kita seperti itu. Ya. Jadi ini ceramah yang diberikan itu kan durasinya tidak lama, ada durasi yang diberikan. Kemudian lagi waktunya itu pukul 06.30 ya, 06.30 sampai pukul bisa sampai pada pukul 8.00 atau pukul 7.30 seperti itu waktunya. 6.30 sampai pukul 7.30. Iya, pukul 7.30. Baik. Setiap kemudian terkait dengan kostumnya, pakaiannya tadi sudah diutarakan bahwa menggunakan pakaian yang agamis. Jadi laki-laki pada Jumat ini yasinan, Jumat berikutnya ceramah dari masing-masing siswa. Misalnya kelas 8 siapa yang wakili yang mau tampil, kelas 9 siapa dari siswa itu bisa memberikan ceramahnya. Karena ini kegiatanku itu mengakomodir potensi dari siswa. Karena saya melihat bahwa ada beberapa siswa itu yang berpotensi, yang memiliki potensi untuk bisa membawakan tausiah-tausiah, ceramah-ceramah. Ada yang bisa membawakan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Itu semua siswa itu kalau laki-lakinya baju koko, kalau yang perempuannya muslim, kalau tidak pakai baju apa gitu, gamis. Yang penting jangan pakai yang ketat, ya. Kalau bisa disampaikan. Kebetulan siswa dan di sini dia ikut juga, jadi bisa disampaikan sama teman-temannya. Mungkin itu saja. Kalau bisa ini perwaliannya dikasih tahu teman-teman yang tidak hadir, dikasih tahu saja hari Jumat. Saya juga kalau tidak ada halangan, insya Allah saya juga sama-sama. Stres, tiba itu sudah tidak ini lagi, karena mungkin tiap hari Jumat kita adakan kegiatan begini. Insya Allah mungkin terbuka hatinya, tadinya mungkin dia begini, ini sudah balik, sudah lega. Mungkin itu saja dari saya. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu bagus sekali apa yang menjadi tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah. Beliau mendukung program ini, yang mana program ini memang salah satu daripada program yang menyibukkan siswa di dalam hal yang positif, pembentukan karakter yang mana menjadi sila pertama itu dalam Pancasila ya, dan juga masuk dalam ranahnya P5, kegiatan P5.
Baiklah, sebelum saya memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain, mungkin lebih sepakatnya sebentar itu jam berapa itu belum spesifik. Pada kesempatan kali ini telah membersamai kita pengajar praktik kami Bapak Fitra Sanjaya, beliau yang mana di sekolah beliau itu sudah melaksanakan kegiatan ini, dan saya kepada Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Wakarumba Utara, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, staf tata usaha, dan juga para siswa yang sempat hadir di kegiatan ini. Sedikit saya menanggapi terkait dengan program yang berdampak pada murid yang telah ekstra maupun kurikuler. Sebagaimana kalau kegiatan intrakurikuler kita kan adakan setiap hari pada proses pembelajaran di kelas. Terkait dengan program-program yang berdampak pada murid, sebenarnya hal yang perlu kita pertimbangkan pertama adalah dalam membuat suatu program itu kita harus pertimbangkan aset-aset yang ada di sekolah atau daya dukung. Dan kemudian program-program yang kita rancang atau yang kita buat itu tidak perlu yang besar-besar dulu, yang muluk-muluk, yang luar biasa. Nah, kita perlu saja program-program yang bisa kita lakukan pada saat ini. Kemudian kita pertimbangkan aset-aset yang ada di sekolah. Kira-kira kita bisa laksanakan tidak? Itu sebenarnya inti dari pada saat kita membuat atau akan melaksanakan suatu program-program kerja. Baik, saya ingin berbagi sedikit program rancangan program yang saya lakukan di sekolah, kegiatan pramuka ekstra olahraga pada saat itu. Tentunya kegiatan-kegiatan program tersebut tidak akan terlaksana dengan baik jika yang kerja hanya Ibu Hidayah atau Ibu Siriana sebagai penanggung jawab saja. Komitmen antar semua warga sekolah. Mungkin itu saja saya tambahkan sedikit. Kemudian terkait dengan mekanisme kegiatannya, mungkin sepenuhnya diserahkan kepada warga sekolah. Jadi kita sebagai pendidik itu mengakomodir segala minat dan potensi mereka untuk mereka itu bisa belajar dengan nyaman tentunya. Jadi kita sendiri sebagai guru tentunya turut berpartisipasi aktif, hadir pada saat wali kelas atau guru mata pelajaran agama Islam itu hadir. Nah, sebentar mungkin bagaimana dengan kegiatan yang dilaksanakan pulang-pulang sekolah ini, apakah masih tetap berjalan atau bagaimana? Biasanya kalau ada Jumat religi itu ditiadakan kegiatan sesudah pulang sekolah karena kita karena kita memberikan pembelajaran kepada murid itu, jangan kita buat murid itu merasa bosan atau merasa tersisa. Kita harus buat pembelajaran yang diberikan itu mereka nyaman. Jadi ketika misalnya sudah ada Jumat religi, supaya fokus ditiadakan kegiatan sepulang sekolah atau bagaimana, terserah sebentar bagaimana tanggapannya. Mungkin dari guru agama bisa berbicara mungkin.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kegiatan mengaji sepulang Ya, baiklah. Rupanya kegiatan ini, maka dari itu kita adakan diskusi atau pembicaraan lebih lanjut. Itu. Jadi ini kegiatan mengakomodir daripada potensi siswa, karena nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Bagaimana Bu? Apakah bagaimana dengan keputusan misalnya ini kan ada yang ya, silakan, ada yang menambahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kegiatan kita Jumat Religi, kita sudah mendengarkan tadi bahwa itu harus ada jadwal. Misalnya minggu ini yasinan, minggu depan mengaji, minggu depannya lagi misalnya ceramah. Untuk menjadi ceramah bagi anak-anak tersebut. Kemudian mungkin ada Ibu Murni, ada Ibu Nurfana, ada Ibu Hasmina. Jadi mungkin alangkah lebih bagusnya dulu kita mulai dulu dari kita, supaya anak-anak ini dia mendengarkan apa yang kita bahasakan dari mereka. Dari mungkin yang mereka tidak pernah lakukan, setelah mungkin ada ceramah tadi, ya bisa berubah sedikit karakternya. Karena kita lihat hari ini anak-anak, kalau mau dibilang tidak ada etika, ya mungkin tidak juga. Tetapi kita lihat bersama dengan adanya HAM ini bahwa anak-anak yang kurang beretika, mungkin tidak semua siswa yang ada di dalam sini, tetapi sebagian kecil yang seperti saya bahasakan tadi. Jadi oleh sebab itu mungkin jangan dulu kita datangkan penceramah, kita ada manfaatkan dulu ya guru agama yang di dalam sekolah ini. Mungkin nanti suatu saat ada kegiatan maulid atau kegiatan apa saja, sehingga bisa kita undang dari pemateri dari luar. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas tanggapan dari teman-teman. Kita ini memang ada 4 guru yang berlatar belakang itu pendidikannya agama Islam. Itu merupakan aset atau modal dari kita semua untuk dari sekolah ini untuk bisa dimanfaatkan dalam hal program kegiatan Jumat Religi ini. Tadi bagus sekali. Kemudian dalam pembelajaran atau modal atau aset tadi kan bukan hanya di lingkungan sekolah. Jadi pemanfaatan sumber daya itu bukan hanya yang ada di lingkungan sekolah, bisa yang berada di lingkungan wilayah topografi sekolah tersebut. Misalnya tadi sekali-sekali itu diundang sarjana yang sudah magister juga di guru agama tersebut. Ada yang sudah magister 1 orang, kemudian yang sudah sertifikasi itu 2 orang, dan 1 orang belum sertifikasi. Insya Allah ke depan mungkin ada panggilan. Jadi potensi ataupun daya dukung dari sekolah itu sendiri, sumber daya manusianya Pak itu sudah cukup mumpuni. Nah kemudian lagi mungkin saya memberikan kesempatan kepada anak-anakku sekalian, ada yang
bisa berkomentar, memberikan masukan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bajunya kecil saja. Nanti saya kasih tahu sama teman-temanku kayak pakai baju bersih. Baru bu guru mau tanya, nanti kan kita pakai baju gamis. Itu kita belajar lagi atau belajar? Ya, baik, terima kasih kepada Ketua OSIS. Bagus sekali pertanyaannya ya. Tadi menanyakan kostumnya. Nah, karena ini kan masuk dalam proses pembelajaran. Apakah kostumnya tetap? Ya, tetap baju gamis dan selesai juga pulang masih dengan pakaian yang sama. Jadi tidak pakai lagi baju mungkin hari Jumat kan biasanya baju pramuka ya, seperti itu. Nah, apakah masih ada yang bisa memberikan lagi masukan? Ya, saya persilakan kepada Ibu kepala sekolah untuk memberikan lagi tanggapan. Ini kedua kalinya kalau dari saya seperti tadi kegiatan ekstra yang pelajaran itu saya lihat banyak yang kabur, yang keluar kiri kanan sana. Baru bajunya juga mereka baju sekolah, bukan baju seragam. Kalau bisa nanti hari Jumat saja diadakan, jangan di hari-hari lain. Supaya itu banyak saya lihat itu yang tidak ikut kegiatan pengajian begitu, hanya sebagian saja. Kalau bisa kita fokuskan saja hari Jumat. Kita fokuskan saja. Ya, tadi tanggapan dari Bu KS, sekarang teman silakan Bu. Terima kasih. Mungkin saya menanggapi apa yang disampaikan sama Ibu Kepala Sekolah tadi, bahwa kegiatan setelah selesai pembelajaran itu ditiadakan. Ini mungkin yang dibina Ibu untuk kegiatan setelah pulang sekolah ini. Yang belum tahu mengaji. Jadi ini saya lihat teman-teman yang mengajar di setelah pulang sekolah ini, mereka lebih fokus ke cara membaca. Karena masih banyak yang belum mengenal huruf. Jadi mereka tuh kalau untuk hari Jumat itu mungkin kalau untuk kita mengajar satu-satu itu makan waktu. Kalau pulang sekolah kan per kelas kayak kelas. Mungkin ada perbedaan pendapat. Ini kan kegiatan Jumat Religi ini dia bukan hanya fokus di yasinan, tetapi bisa mengajarkan juga huruf-huruf Arab seperti itu secara umum malah, karena ini kan secara universal ya pembelajarannya. Jadi saya kembalikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Saya lanjut lagi. Ini kalau pelajaran seperti begitu, itu jamnya agama itu apa itu waktunya itu? Jangan hanya itu. Kumer itu yang perlu dibahas. Kumer itu dikasih ajar yang bagus. Ini caranya tidak ini, berarti ini dia kelompokkan ini juga. Yang sudah tahu begini. Itu sebenarnya dari guru agamanya itu, bukan diambil di luar itu baru mau belajar itu, tidak ada itu. Nanti di rumahnya ada pengajian juga itu.
di rumahnya itu disuruh mengaji di masjid. Selama itu mengaji, itu huruf tidak ditahu, harus yang itu dulu yang diajarkan. Kalau agama harus itu dia punya huruf apa. Kalau yang tidak tahu, saya dulu itu saya pernah jadi guru agama, yang tidak tahu mengaji di Iqra saya pisahkan. Jadi saya suruh mengaji tiap hari begitu. Hanya berapa menit itu, lama-lama dia sudah pintar juga. Jangan kita fokus saja pelajaran begini, supaya anak-anak dia bisa juga. Jangan kita di luar jam baru kita kasih ajar begitu. Biar di jangan dulu materi, agamanya dulu. Ini pintar mengaji. Siapa yang tidak pintar mengaji? Siapa yang tidak pintar Iqra? Siapa yang masih huruf satu-satu? Siapa yang sudah mengaji? Dipisahkan nih. Baru itu ada buku di Al-Quran itu kan ada itu. Ada huruf-huruf di situ. Huruf yang terpisah. Supaya siswa dia bisa. Jangan hanya di luar jam praktek baru bisa. Itu di luar jam praktek itu sebenarnya praktek berwudu. Itu yang utama itu, praktek berwudu. Niatnya, sholatnya, apanya, baru. Bukan disuruh mengaji tapi praktek begitu. Mengaji itu nanti di rumah baru mengaji. Orang tuanya itu disuruh mengaji. Saya tidak tahu kalau sekarang. Kalau dulu itu siswa disuruh. Gimana sekarang itu? Saya tidak tahu kalau yang mengajar sekarang. Kalau saya begitu. Jadi anak-anak dia pintar, tadinya tidak pintar, dia pintar. Karena dikasih ajar mengaji, berapa menit kah? Hingga satu orang kasih mengaji, itu huruf apa? Nah, kalau dia tidak hafal, berikutnya lagi. Kalau sudah hafal di situ, begitu caranya. Itu tergantung dari gurunya, bagaimana caranya itu siswa supaya dia bisa ini. Luar jam baru bisa. Saya kira itu saja dari saya. Ya, terima kasih tanggapan dari Bu Kepala Sekolah yang mungkin yang mana saya menjelaskan. Kita bisa buat jadwal tadi, kegiatannya secara terjadwal apa yang disarankan oleh Ibu Isra, apakah mereka mengaji. Jadi mungkin yang belum bisa mengaji karena kan kita serentak di situ berkolaborasi, bekerja sama dengan semua guru. Mereka belum pahami, belum ketahui. Kemudian lagi masalah dihilangkan atau tidak sesudah kegiatan yang selama ini itu teman-teman semuanya, karena program yang saya bawakan ini adalah bukan menghilangkan suatu kegiatan, namun ini masuk dalam kegiatan kokurikuler yang mana menunjang salah satu mata pelajaran, yaitu mata pelajaran waktunya itu sudah jelas tadi pukul 0.30 sampai pukul 07.30 sebelum masuk pembelajaran. Jadi itu saja mungkin. Apakah masih ada? Iya, baik. Terkait dengan programnya Ibu Hidayah, nah itu juga kan akan jadi program sekolah. Kemudian program yang sudah berjalan, begini, mungkin ini satu dilema juga ini, dilema etika ini. Kalau di grup yang kita putuskan, kecuali ada opsi lain. Nah, opsi lain yang kira-kira bisa kita akomodir dua-duanya tersebut. Pertama, mungkin memang ada beberapa yang harus dipertimbangkan antara dua program tadi ini. Apakah itu memang dilakukan pada saat jam sekolah, apa kegiatan ekstra atau kokurikuler? Artinya itu sebagai penunjang dari mata pelajaran agama.
bisakah penanggung didetailkan sedikit terkait dengan kegiatan tersebut supaya ada gambaran? Supaya bisa kita pertimbangkan apakah memang berjalan, apakah efektif, apakah saya tidak terlalu mungkin diberikan sedikit gambaran terkait ini huruf ini Hijaya. Oh iya, saya kembalikan kepada Ibu Nurfana tadi. Oke, saya kira mungkin langsung saja saya jelaskan. Kajian ini diambil oleh 3 guru. Saya sendiri hari Selasa, ya Bu. Kelas 1 jenjang, satu guru 1 jenjang. Ya, jadi setiap pulang sekolah. Makanya tadi saya minta sama, kalau bisa jangan dihilangkan, karena kegiatan itu kita bisa tahu progresnya anak-anak, perkembangannya mengajinya. Ya. Apalagi anak-anak sekarang bagaimana menghafal doa-doa, tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Ya. Itu saya kira penting sekali. Saya kira kalau selama anak-anak mampu, kalau saya sendiri efektif, untuk 1 jenjang itu paling 98% selalu hadir anak-anak. Ini salah satu yang saya ajak kelas 8. Pengajiannya efektif berjalan. Kalau saya sendiri kurang tahu. Itu kurikuler sebenarnya itu penunjang dari ini kan. Kemudian 1 jenjang tersebut 1 minggu dilaksanakan hari Selasa saja. Iya, 1 minggu 1 kali untuk 1 jenjang. Tidak setiap Senin, Selasa, Rabu. Tidak. Oh, per guru juga. Iya, per guru. Tergantung gurunya Pak. Kan ada pembimbingnya masing-masing setiap jenjang kelas itu ada. Adalah pembimbing dari salah satu jenjang kegiatan keagamaan pulang sekolah. Saya memberikan kesempatan kepada Ibu Murni untuk menjelaskan juga program kegiatan yang terkait dengan Jumat Religi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan itu ekstrakurikuler, ya, sifatnya ekstrakurikuler. Ya, ini berjalan sudah kurang lebih berapa ya, 3 tahun kayaknya. Kurang lebih 3 tahun. Yang pertama itu pembimbingnya saya, langsung bersama dengan Bu Nurfana tadi. Jadi setiap itu jenjang ada dia punya pembimbing masing-masing. Jadi kalau di kelas saya sekarang itu memimpin di kelas 7, ya alhamdulillah mereka aktif. Ada sebagian saja biasa yang pulang juga, tapi ya jangan itu. Terkecuali mungkin ada kegiatan hal-hal yang seperti ini mungkin bisa tidak ikut, mungkin karena gurunya juga ya lagi berhalangan. Tapi kalau hari-hari lain itu selagi tidak ada kegiatan tabrakan dengan kegiatan lain, itu terus dilakukan. Ya, harapan kami dari karena itu untuk menghidupkan sekolah supaya bagaimana agak religius begitu. Harapan kami itu ya setidaknya terlaksana juga ya. Sekitar berapa persen yang menjadi harapan kami itu alhamdulillah dapat. Dan mengenai dukung, yang penting selama itu tidak menghalangi jam pelajaran yang ada. Saya kira itu saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan program mengaji tadi.
karena memang guru agama hanya satu, hanya kepala sekolah juga. Jadi kami di sekolah SMP 1 Krusu Barat itu kami mengidentifikasi lebih awal memang karena siswanya kami itu ada tempat pengajian khusus. Dan kami identifikasi setiap siswa itu sampai di mana tingkat penguasaan Al-Quran. Dari Iqra, Al-Quran, Juz, itu kita identifikasi. Beberapa siswa yang Iqra saja memang belum bisa baca, dan itu kita fokuskan kepada siswa tersebut untuk diajarkan memang di sekolah pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian kegiatan tersebut, tadi pemahaman saya awal, saya kira kegiatan tersebut dilaksanakan secara bersama-sama juga dan setiap hari Senin, Selasa, Rabu semua jenjang. Kalau pertimbangan tersebut mungkin agak berat kalau setiap Senin, Rabu, Senin, Selasa, Rabu dilaksanakan. Kemudian tingkat keefektifannya tadi sampai 80%, saya rasa itu sudah efektif menurut saya terkait itu. Kemudian pelaksanaan ini berjalan kontinu atau efektif. Saya rasa mungkin Ibu KS setelah ada tadi pertimbangan tidak masalah, tetap dilaksanakan juga seperti biasa. Itu juga untuk menunjang mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian waktunya waktu pelaksanaan pengajian mengaji sekitar kurang lebih 40-50 menit lah. 40. Tidak, adapun 3 sampai 1 jam itu tergantung siswanya. Iya. Lebih banyak itu lebih lama juga. Ya ajar yang belum. Betul. Ya, yang belum. Kami juga pakai metode tersebut. Jadi kita identifikasi mana yang sudah hatam, sudah beberapa kali hatam Al-Quran misalnya, bantu teman yang belum bisa sama sekali. Dan kami bedanya karena hanya satu guru agama, itu pun kepala sekolah, jadi kadang terfokus pada saat proses belajar. Pertimbangan tadi saya rasa tidak masalah, tetap berlangsung dua-dua lah. Program yang sudah ada sebelumnya tetap ada, kemudian program Ibu Hidayah yang mungkin baru mulai ya Ibu ya, baru mulai. Bagaimana Ibu Kais mungkin? Ya, baiklah. Mungkin apakah masih ada yang mau memberikan saran, tanggapan? Siswanya mungkin? Tidak apa-apa. Mungkin agak berat atau bagaimana? Iya, tidak apa-apa utarakan misalnya itu terlalu memberatkan kami atau bagaimana? Terserah. Coba laki-lakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Bagus atau tidak? Kegiatan ini bagus dan tidak berat bagi siswa karena karena harinya berbeda. Itu saja. Pemaparan dari murid kami, yang mana kegiatan ini itu sangat baik ya, kegiatan kemudian Jumat religi juga ini tetap berlanjut, insya Allah akan dimulai minggu depan dengan penanggung jawabnya dulu ini. Kita satukan pemikiran atau pendapat penanggung jawabnya mungkin. Sekolah, kemudian kita semua di sini bekerja sama, terutama guru pendidikan agama Islam dan juga
wali-wali kelas serta teman-teman yang lain. Seperti itu. Semuanya mewujudkan salah satu visi kita, visi menciptakan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Ya, terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan dulu. Iya, terima kasih. Pengajar praktik kami, Ibu Kepala Sekolah yang sudah berkenan hadir, dan teman-teman semua, rekan-rekan semuanya yang sempat hadir pada siang hari ini, dan juga rasa bangga dan terima kasih 9 OSIS yang sudah mewakili teman-temannya bersuara dalam forum diskusi kali ini. Nah, baiklah, saya akan akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim dulu video tadi supaya berat HP.